Bukan Muhammad. Oh, kripto ini Kristen, Pak Raja. Kripto ini Kristen. Kristen, saudara, aku Kristen. Masa Kristen bilang Yesus berdosa, Pak Hos? Makanya. Kan nggak meyakinkan. Makanya di Berdosa. bang Berdosa siapa di tadi, Bang? sini. Aku ustadznya aku, makanya aku tanya dia. Aku ustadz. Ya, Yang bilang Yesus berdosa siapa tadi, Bang? Yang mau tahu siapa Kripto. berdosa? Kripto menyatakan Yesus berdosa bilangnya. Kan aneh itu. Iya, bukan Kristen itu. Penistaan Itu itu. menyamar, itu menyamar. Ya udah, semana dewa aja. Yo, kripto bilang Yesus berdosa. Yo, di mana dosanya kripto? Oke, data kripto. ya, kalian ini pernah membaca apa yang tertulis bahwa Yesus itu melanggar hukum Sabat? Pernah? Kalau tidak pernah, saya bacakan. Pernah Mana atau belum? Bang Arif aja tahu tuh. Dia Muslim, dia tahu. Yang mana coba ayatnya bacakan dulu. Ya, Yohanes Baru 5 tahu ya. aku. Yohanes 5:16. Apa Baca katanya? ayo. Bisa. Yohanes 5:16. Ya. Saya bacakan ya. Duduk manis ya, duduk manis ya. Ya. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ya. Tahu? Kenapa dia mau dianiaya? Kenapa dia mau dihukum mati? Karena dia bekerja pada hari Sabat. Ya. Tahu hari Sabat? Hari Sabat itu orang-orang Yahudi dulu ya, bukan sekarang ya, dulu ya. Itu diam di rumah. Ya. Pasang lampu lentera aja nggak boleh. Percaya nggak? Percaya nggak? Di Keluaran 32 ayat 19 sudah jelas 10 hukum Taurat sudah rusak kripto. Pecah dibuat Musa, bahkan Musa melanggar menyuruh orang membunuh. Saling bunuh, jangan salah. Jadi kamu Pada menyatakan Musa berdosa? Pada waktu Yesus hidup ya, bait YHWH masih ada, tabut perjanjian masih ada, ya, ruang Maha Kudus masih ada. Di mana dikatakan bahwa hukum Taurat itu pecah? Itu di Gunung Sinai. Pada Di waktu Keluaran kunjungan- 32 ayat 19 yang memecahkan Musa. Kamu Betul. baca dulu ayatnya. Itu bukan tabut, kawan. Itu batu. Itu Ya batu. artinya 10 hukum Taurat sudah rusak. Berarti yang berlaku adalah 10 hukum yang ada di Keluaran 34 dari 1 sampai 35. Iya, Mana hari betul. Sabatnya di situ? Kamu sudah penuhi semua kah itu? Baca dong. Sabat itu adalah salah satu perintah YHWH. Betul nggak, Bang Arif? Kamu sudah penuhi ke anak sulung kamu korbankan. Di Keluaran tidak. 34 Aku anak sulung bukan disuruh Aku bukan Yahudi, kawan. Terus kenapa kamu menyatakan Yesus berdosa? Karena dia melanggar hari Sabat. Hari Sabat yang mana? Yesus itu meniadakan hari Sabat. Jadi Di hari dia Sabat yang mana? Sabat itu orang Yahudi tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bekerja. 10 hukum Taurat sudah rusak kripto. Lagi pula Yang di itu- hukum Taurat mana ada dilarang keluar rumah? Hah? Belum Mana baca kalau dilarang gitu. keluar rumah di hukum Taurat coba. Bang Arif, coba bacakan Bang Arif hari Sabat. Ayo netral, Bang Arif kan Muslim, bacakan saja. Yang mana dikatakan di hukum Taurat dilarang keluar rumah? Jangan berbohong lah. Aduh, Jangan ngada-ngada. Hari Sabat itu ya, perintah hari Sabat itu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi orang-orang Yahudi itu ketika hari Sabat datang atau hari terakhir penciptaan ya, akan istirahat Tuhan tuh toh. Makanya dalam 613 misportnya
tercatat juga dalam Misna bahwa orang-orang Yahudi harus berhenti dari seluruh aktivitasnya, tidak boleh bekerja, ya, tidak boleh bertani segala macam. Dia harus tinggal di rumahnya, diam, tidak boleh keluar. Sama kalau Itulah hari Nyepi. kesalahan kalian itu. Itulah letak kesalahan kalian itu. Beta apa? Begitu yang tertulis dalam 613 Misport Yahudi. Hukum Taurat sesuai Yeremia 31:31 ditanam di dalam hati. Kenapa jadi hari Jumat? Itu Yahudi. Yesus orang Yahudi, bukan Kristen. Itulah letak kesalahan kalian itu. Ya, kata gimana Yesus itu melanggar hari Sabat? Dia keluar ke hari Sabat, tidak boleh keluar rumah orang Yahudi. Dengar, tidak ada Taurat melarang keluar. Makanya, dengarkan dulu baik-baik ya. Makanya Yesus dianggap melanggar Sabat, lalu keluarlah Gitin 57a. Karena Yesus dianggap melanggar hukum Taurat, keluar Talmud 57a. Yesus direbus dengan tinja panas di neraka. Kitab Yahudi itu Talmud 57a. Misna. Dengar. Parah kau ini. Ya, dengar, biar saya jelasin. Pertama, Apa yang penjelasan Yesus orang Yahudi? Apa yang kamu jelaskan? Enggak ada sih. dengar dulu. Kenapa Supaya- harus Bibel terus? Supaya kamu tahu, makanya saya bilang itulah kesalahpahaman kalian itu. Enggak seru. Gini, Berdebat. dengar. Bukan salah paham itu data. Kau yang salah paham, kau asumsi, kau udah pakai data kau. Dengar, biar saya jelaskan sama kamu. Pertama, tidak ada hukum Taurat yang mengatakan tidak boleh keluar rumah. Kedua, Ada, sudah saya jelaskan tadi 613 Misport. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bekerja, nyepi dalam rumah. dengar dulu. Makanya jangan Kau tahu apa kau hukum Yahudi kau? dengar. Saya jelaskan itu ayat yang kamu angkat itu saya mau jelasin. Tidak, sudah saya jelaskan deh, dengar kau baik-baik ya. Kalau di situ dikatakan ingatlah dan kuduskan hari Sabat, berarti tidak boleh bekerja apa-apa, tidak boleh keluar rumah, nyepi. Itulah kalian kesalahpahaman kalian itu. Saya mau Dari jelasin. mana dasar kau bilang saya salah paham? Nah tertulis Dengar, Di begitu, Keluaran keluar rumah. 34 berbeda Bang Goto. Keluaran 34 apa bunyinya? Keluaran 34 apa bunyinya? Keluaran 34 apa bunyinya? Dari 1 sampai 35. Apa bunyinya di situ? Mana yang menyinggung hari Sabat? Ayat berapa yang menyinggung hari Sabat? Keluaran 34. Ayat berapa yang menyinggung hari Sabat? Coba ayat berapa? Masalahnya pemahamanmu yang salah. Ayat itu Kau yang salah karena kau tambah-tambahkan dalam Misport Yahudi 613 Misport. Hari Sabat adalah hari yang paling dikuduskan. Tidak boleh orang beraktivitas, harus tinggal di rumahnya, tidak boleh keluar. Itu terkandung dalam hukum halakha. itu kesalahpahaman kalian itu. Bukan kesalahan itu orang Yahudi. Begitu datanya orang Yahudi. Ya, Yahudi salah paham Bang Goto, makanya diperbaiki oleh Yesus. Diperbaiki oleh Yesus. Yesus itu dianggap melanggar Taurat, dianggap melanggar Sabat, makanya dia digantung di kayu salib, dilempar batu dulu digantung di kayu salib menurut Gitin 43a. Benar. Enggak dibahas kalian yang kena racun, woi. Gini, gantian. Kenapa enggak Nah, dibahas? ini pakai kitab Yahudi. Begitu Gantian, yang tertulis gantian. dalam kitab Yahudi. Gantian dulu kita, Bang, gantian kita yang ngomong. Kenapa enggak dibahas yang kena racun? Yang kena racun di mana? Kau mati kena racun itu anggur asam. Metong itu Tuhan kau habis minum anggur asam. Sudah selesai. Mampus dia minum racun anggur asam. Tuhan kau yang Kenapa minum diracun? anggur asam. Kau Kenapa pikir yang anggur racun apa jadi ya? ke surga? Anggur asam itu racun dalam budaya Yahudi, dodol. Ipu namanya. Apa yang meracuni Dengar dulu, jadi ke dengar. surga? Tanya dulu, Pak. Dasar kau Kenapa? nih. Tuhan Dengar kau dulu. diracuni tentara Roma aja kau tidak protes. Dengar Langsung dulu. metong Tuhan kau. Iya, kenapa enggak dibahas tadi yang kena racun di mana? Di mana kena racun? Bahas kau itu. Tuhan kau kena racun itu. Emang Tuhan kau nggak kenapa? Udah, stop itu. Biar saya Masa ngomong. kita ngonta obat rak? Udah, stop Biar itu. anak dewa jelaskan dulu hukum Taurat itu. Iya, ini saya mau Saya ini jelaskan hukum Taurat, ada datanya, ada kitabnya Talmud. Kau apa kau jelaskan, kau pakai kitab apa kau? Apa metode dasarnya kau? Bang Mau jelaskan Goto, Talmud. jadi ketika orang-orang Yahudi membuat lembu emas, jadi itu juga dirupakan 10 hukum Taurat.
lembu emas lagi kau yang saya Biar anak dewa jelaskan dulu yang Oh ya, yang saya tanyakan hari Sabat, bukan lembu Saya emas. menjelaskan Dol. potong-potong, Bang. Hari Saya Sabat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Menurut hukum Yahudi, termasuk bekerja, termasuk membuat mujizat. itu yang Makanya Yahudi Yesus itu bunuh. patung lembu emas juga dituhankan, Bang Goto. Patung lembu emas. Saya tidak tanya, saya tanya hari Makanya Sabat. Musa pecahkan itu 10 hukum Taurat. Saya tidak tanya itu, saya tanya itu hari Sabat. Sampai detik ini, saya mau hari ini jelaskan jam tentang hari segini. Sabat itu, Bang. Saya mau jelaskan. Dengar kau ya. Sampai detik ini hari Sabat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat, itu masih diberlakukan di Yahudi sampai detik ini. Iya, saya mau jelaskan itu. Saya mau jelaskan tentang hari Sabat Bagaimana itu. cara kau jelaskan pakai kitab Kristen, jelaskan pakai kitab Yahudi. Iya, saya jelaskan tentang hari Sabat itu sama Abang. Makanya pasang telinga 10. Paham? Pasang dulu 10 telinga biar saya jelasin. Jadi dikatakan kuduskanlah hari Sabat. Arti kata kudus itu artinya khususkan, bedakan, lainkan. Itu artinya kuduskan. Jadi bangsa yang kudus katanya, bangsa yang misalnya contoh bangsa Israel, bangsa yang dikuduskan katanya, bangsa yang dikhususkan, bangsa yang Nah, dibedakan. kau itu asumsi udah pakai data kau memang. Ini Itu asumsi kau bahasa. itu. Dengar Mana dulu. datanya? Mana datanya? Ini bahasa gimana sih kamu nih? Ini Bahasa datanya mana? Ini Kalau saya pakai baca- kitab Talmud. Nih baca ya, Saya baca pakai imamat. Mishnah. Imamat ya, Imamat pasal 23 ayat 3 ya saya bacain ya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Yehova di segala tempat kediamanmu. Udah cukup. Dengar itu kamu. Kan ya, saya Kau mau jelaskan ya, bantah Bang. lagi itu. Kau Saya bantah jelaskan pakai ya, Bang. asumsi kau. Dodol kau memang. Gini, jangan mulutmu 10 dulu, dengarkan dulu saya jelasin. Pakai data itu kripto, pakai data tadi itu. Kau datamu mana? Dengar dulu, ini bahasa, nggak ada yang perlu dijadikan. Bahasa asumsi kau itu saya tidak butuh, saya butuh data. Dalam Datanya yang 13 sebenarnya. Misbah Yahudi. Dengar kau saya jelaskan hukum Yahudi ya supaya kau tahu, kau paham. Datanya- Dengar kau, enggak usah kau di sini menipu di sini, bukan gereja di sini tempat menipu. Kau menjelaskan terpakai data. Iya, saya jelaskan Mana datanya? Datanya mana? Datanya mana? Tadi kripto bawa data tadi Imamat. Mana kau data kau? Mana? data yang kamu bacakan itu data saya. Itu data, itu jelas datanya dilarang bekerja, perhentian penuh, Iya, kekudusan saya penuh. mau jelaskan. Kitab Yahudi, kitab kami juga. Kitab kau, kitab kau colong. Kitab Nah, Yahudi itu- yang kau colong. Saya jangan jelaskan kau pakai Talmud, jangan kau tidak percaya. percaya. Saya jelaskan kau pakai Talmud itu, kitab Talmud. Jangan bertakia, saya mau jelaskan itu. Kau bertakia mana data kau mana? Kripto sudah bilang tadi sampaikan di Imamat tadi itu. Ayat yang Ingat kamu Nabi bacakan itu sahabat. data saya. Ayat yang kamu bacakan itu data saya. Itu yang mau saya jelaskan. Jadi kata kudus itu artinya khusus, dikhususkan, dibedakan, dilainkan. Itu Apa kau ini dari mana kau ambil itu metodologi kudus itu disucikan, dibedakan di apa? Buka kau KBBI, buka. Jangan kau menipu di sini, bukan gereja Ini sini tempat kau menipu pendeta kamu. ini ya saya bacakan ya lanjutnya ya. Imamat 23 tadi ya, 23 kan, 233 ya sekarang 23 30. Ini ya saya bacakan ya lanjutnya ya. Imamat 23 tadi ya, 23 kan, 233 ya sekarang 23 30. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Tuh. Itu kata Yahweh. Kata Yahweh itu tidak boleh orang bekerja. Kalau bekerja dibinasakan. Itu tertulis dalam 365 perintah larangan.
dalam 613 misport. 613 misport itu terdiri dari 248 perintah harus dilakukan, 365 perintah larangan. Salah satu larangannya jangan bekerja pada hari Sabat. Dodol, kau ngerti ndak hukum Yahudi kau? Goto, Ngerti ndak kau? kenapa kau sok pintar? Kenapa kau sok pintar sama? Saya pakai data, Dodol, pakai data saya. Kita sudah baca itu yang 23 itu. Ayat 1 sampai yang terakhir. Udahlah, Dimusnahkan dalam perintah larangan, 365 perintah larangan. Kalau kau lakukan, Tuhan Yahweh akan membinasakanmu. Makanya Dari mana lah kau orang pintar, Yahudi. Goto? Makanya Yesus dirajam, Gitin 43a. Kami merajam Yosua Masya, lalu kami bergantungnya di pohon. Kenapa? Karena dia melanggar hari Sabat. Karena ada perintah untuk membunuh orang yang bekerja pada hari Sabat. Gitu aja kok repot kau. Kau baca tuh Gitin 57 Talmud. Apa disebutkan di situ? Kenapa diracun dia? Aku tanya dulu kan. Racun kau, Tuhan kau aja diracun di Roma, kau nggak protes. Pakai data kalau bicara, bukan. Saya mau jelaskan dengan data yang sama loh Bang. Data yang sama. Sekarang saya tanya kau, ketika orang bekerja di hari Sabat, menurut 523 tadi dimusnahkan tidak sama Tuhan Yahweh? Dimusnahkan tidak? Kerja yang Kau mana? hari Sabat, kau hari Sabat hari apa? Kenapa? Kerja yang mana dasar kau ini? Namanya kau bekerja, berarti tanganmu bergerak, kakimu Hari bergerak. Sabat itu keluar hari rumah. apa? Aku tanya dulu kau. Itulah kalian Tanya itu. dulu kau. Hari Sabat. Kau itu menjelaskan asumsimu, bukan pakai data. Data yang sama saya mau Tadi jelaskan. katakan, kau tahu kenapa Yesus Hari dibunuh Sabat sama hari apa Yahudi? itu? Kau tahu Yesus kenapa mau disalibkan? Karena melanggar Taurat. Makanya kita Aduh, bilang makin Yesus tolol lah tidak kau bisa. nanti, makin tolol kau kalau begini sikapmu. Parah kau ini. Saya tanya, Kalau Yesus kau disalibkan, dengar- kenapa Yesus disalibkan? Kalau kau nggak Saya mau tanya, melihat apa alasan orang kau Yahudi? makin tolol Kalau nanti. saya tanya kau, apa alasan orang Yahudi menyalibkan Yesus? Apa alasannya? Apa alasannya? Jangan dimute-mutekan. Iya, apa alasannya? Apa alasannya Yesus disalibkan orang Yahudi? Apa alasannya? Karena orang Yahudi keliru menganggap Yesus itu berdosa. Itu hukumnya Yahudi. Dasar kau nih. Ya udah kan orang yang Yahudi. Jawaban kau kayak anak-anak. Karena keliru orang Yahudi yang punya kitab. Kau yang bilang keliru. Logika kau di mana? Lagian kenapa kok ada Tuhan itu melanggar hari Sabat? Itu Tuhan loh. Karena Dewa kan Tuhan. Alkitab mengatakan Yesus tidak bersalah. Tapi Kalau begini ada aja. nggak bersalah. Itu masalahnya, makanya Iya, karena disalibkan. kitab kau bukan Roma. Bukan buatan Yahudi. Diam. Bang Goto diam. Yohanes pasal 9 ayat 24 ya, saya bacakan ya. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Tuhan. Bapak, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa tadinya aku buta dan sekarang dapat melihat. Jadi orang itu siapa? Yesus. Kan ditanya kepada orang yang sembuh itu, yang tadinya buta melihat ya. Jawab daripada orang yang tadinya buta dan sekarang melihat, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tapi satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Oke, ini saya jelaskan dulu hukum Yahudi, Bang Kripto ya. Dalam kitab Talmud 43a, ya kitab Yahudi menuliskan, kami telah merajam Yosua Mesia lalu menggantungi di pohon. Kau tahu kenapa dirajam? Dalam hukum Yahudi tidak boleh membatalkan Taurat, apalagi membatalkan Sabat. Hukumnya adalah rajam. Makanya keluar Gitin 43a, kitab Talmud Mishnah Yahudi. Itulah kesalahan mereka itu. Itulah kesalahan mereka menganggap itu salah Yesus itu.
itu. Itu Itulah kitabnya. Aduh, Pak. Ini loh, Yesus itu. gini ya teman, saudaraku, Yesus itu. saudaraku Kristen, tidak diam. Yahudi. Saudaraku Goto, Kristen ya, Goto. kamu kan Kristen Goto. sama-sama saya, Goto, ya kan? Goto. Ya, dengar, jangan ngomong sebentar, 1-2 menit kasih saya. Goto, dengar Saudara dulu Kristen, Goto. kamu tuh orang Kristen, saya juga Kristen. Kita bersaudara. Ya, akuilah, memang faktanya Yesus itu melanggar Taurat. Kripto, Kalian nggak Kripto. tahu Kau Kristen apa Kripto? Weh, bahwa kok suka ngaku-ngaku Bapa kau Kripto? membangkitkan Yesus kita dari kematian. Ya, Jangan kalian kau harus senang ngaku-ngaku, ya. Kripto. Kalian harus senang ya, gembira bahwa dia dibangkitkan dari kematian walaupun memang dia berdosa menurut hukum Taurat. Jangan kau ngaku. Ya. Kristen itu Yesus berdosa memang melanggar Taurat, makanya dia dihukum. Kripto. Aduh. Baca kau gitu 43 itu kitab Talmud. Dia dirajam Goto, karena melanggar hukum Goto. Taurat. Kenapa Fridon? Berdosa dia. Ayo Fridon. Bang Goto, biar Fridon itu mau ngomong apa sama saya, ayo. Jangan kau ngaku-ngaku. Ngaku Kristen, terus Ya, kau tahu nggak untuk apa Yesus datang ke kita nih, ke dunia ini? Abang pun udah salah. Mengatakan Yesus berdosa udah salah, Abang. Ya, Nggak anak ada dewa. melanggar hukum Taurat. Anak dewa, kamu menyebut anak dewa YHVH kan? Bukan YHWH. malam Arif. YHWH atau YHVH? Kalau Jangan kau YHWH, ngaku-ngaku Itu sama, Kripto ya. ngaku-ngaku bagaimana? Saya Kristen, nggak ada Kamu ngaku-ngaku. Saya Kristen bukan mau Muslim. sesat kamu. Kalau kamu mengatakan Jangan Yesus kau itu ngaku-ngaku. berdosa, melanggar hukum Taurat, kamu udah Ya. salah gitu. Memang dia melanggar hukum Taurat. Udah salah kamu, tidak ada Yesus melanggar hukum Taurat. Kalau Yesus melanggar hukum Taurat sudah dinyatakan Yesus berdosa. Alkitab mengatakan Yesus tidak berdosa. Mana Yesus tidak berdosa? Mana Alkitab? Alkitab mana? Barbara. Hah? Hakim siapa namanya itu memutuskan bahwa Yesus itu tidak bersalah. Hakim siapa namanya itu? Pontius Pilatus. Pilatus Pontius mengatakan Pilatus. Yesus tidak Pilatus ada itu bukan salahnya. hakim, Tuan. Yesus Tuan, itu itu dianggap Pilatus itu bersalah. adalah Iya, gubernur. Dengar dulu. Yesus dianggap bersalah, iya, tapi benarkah bersalah? Tidak. Biar kamu tahu. Benar. Yesus dia dianggap bersalah menurut hukum Yahudi. Kau dari tadi jalan Betul sekali katamu. Betul sekali katamu anak dewa. Yesus itu tidak bersalah menurut Pilatus. Pilatus menghakimi Yesus berdasarkan politik. Karena Yesus dianggapnya mau memberontak kepada kerajaan Romawi. Karena dia disebutnya raja. Ya. Sesat kamu itu. Makanya Pilatus bertanya, engkau tuh raja yang mana? Mau apa? Udah sesat Oh, kamu. saya Mengatakan betul raja, tapi Jangan kerajaanku kau bukan. ngaku-ngaku. Kenapa sih kalian suka ngaku-ngaku? Kau nggak berilmu, cuman bisanya kau Pun tak berilmu, kau penyesat Kau yang nyata. mengaku-ngaku. Jangan Kaulah penyesat mengaku-ngaku. yang nyata, Yesus Kripto. melanggar hukum Taurat, udah penyesat kau tuh. Alkitabmu. Kaulah Jangan bilang, penyesat kau yang nyata, mengaku-ngaku, Kripto. Ya, Kripto. jadi kau ini ngaku-ngaku, Kripto. Kamu ngaku-ngaku Ya. saja Kripto. Cuman bisanya Iya begitu. benar kau ngaku-ngaku. Buka Bible-mu, buka Bible-ku, ayo kita Udah penyesat diskusi. kau, Kripto. Kau Jangan bilang melanggar hukum jangan Taurat. ngaku-ngaku Kripto. Kripto kamu ngaku-ngaku. Ya memang kau, kenapa Bolak-balik sih kalian begitu. ini Ilmumu sukanya di mana ngaku-ngaku sih? Kristen? Kamu kayak Kristen baterai. nggak ada yang kayak kalian ini. Jangan Tahu kalian ngaku-ngaku ini satu kitab Kripto. kalian, tapi kalian berbeda-beda pendapat. Padahal kitab kalian satu. Sama lah kau foto. Kau jangan Troy ini Kristen, Kripto Kristen. Troy bilang Roh Kudus Ibu, Kripto bilang Yesus berdosa, Yahweh iblis. Padahal kitab kalian satu, tapi kalian Ya kau bertengkar. diam aja. Kau ini parah kau ini. Makanya baca Ya Bible kau. gimana kau ya? Yesus itu menurut orang Yahudi melanggar hukum Taurat menurut orang Yahudi. Memang Iya menurut Pilatus gimana tidak. yang repot kak? Tapi menurut hukum Yahudi, Yesus melanggar hukum Taurat, berdosa dia. Ya gimana Kata yang Yahudi. repotnya kau?
Gimana ceritanya Goto? Makanya repot. Kripto itu bicara data. Kalau kau nggak bicara data, Ya gimana yang repotnya kau? Ya, saya repot kau yang repot. Kau bantai itu data kau. Sudah ku bantah, tak ada. Kau tunjukkan di mana Yesus berdosa. Yesus berdosa, men. Bang Yesus Frido, menurut orang diadili, tak ada Yahudi. ditemukan. Menurut orang Yahudi, Yesus melanggar Taurat, makanya dia disalib. Dalam GT 43A, kami merajamnya lalu kami menggantungnya di pohon. Kenapa dirajam dari gantung? Karena melanggar Taurat. Parah kau ini. Di mana Yesus melanggar hukum Taurat? Ya, itu sudah tadi datanya dibacakan Di mana? data sama kripto. Di Bang, kau mana? nggak ada telinga kau tuh, telinga Di mana kau tunjukkan kau ayatnya? tutup. Di mana tunjukkan ayatnya? Aduh, kripto, bacakan ulang lagi kripto. Wah. Imamat, Ya, bacakan. imamat kawanku, imamat Bacakan. mau dengar, Ya, bacakan. ya benar-benar pasang kuping ya, jangan tanya Ya. lagi ya. Kalian Oke. nggak tahu, nggak paham tapi sok paham. Saya bacakan ya, sayangku, saudaraku ya, Imamat 23 pasal 23 ayat 3 ya, dengar baik-baik. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Itulah sabat bagi Yehova di segala tempat kediamanmu. Imamat pasal 23 ayat 30. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Ayat 31, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah suatu ketetapan. Udah? Keluar gitu 43A, karena dia melanggar Taurat dia dibinasakan. Parah kau ini. Kalian tahu Tadi nggak? udah dibaca Hukum dia kasih. melanggar Taurat, Dengarkan dia melakukan dulu. pekerjaan. Tadi udah Dengarkan dibaca dulu, baca Yohanes di tadi, Yohanes Yohanes. tadi. Baca ulang lagi Kalian Bang tahu Kripto, nggak baca hukum ulang kasih? lagi. Kalian tahu nggak hukum Ya, kasih? Baca ulang lagi. kok apanya hukum kasih? Orang Ya, ini hukum kasih ini Yesus menggenapi itu hukum kasih. ini adalah masalah orang Yahudi dengan Ya hukum berarti Taurat kan tidak dan mengerti Yesus Yesus menggenapi hukum tidak kasih. kamu tahu arti menggenapi Belum ya? paham kalian di situ berarti. Menggenapi tahu artinya menggenapi ya. Aku tidak mengubah Taurat, aku tidak memindahkan titik komanya ya. Aku tidak membatalkan, tetapi aku menggenapi. Apa arti genap? Menyelesaikan, mengakhiri ya. Kok enggak? Bagi siapa Itu bukan siapa yang mengakhiri, kalau menuntut menggenapi, Yesus? menyempurnakan itu. Nggak ada menyempurnakan, itu Pemahaman Kristen Islam. Kalau menyempurnakan itu Islam, kitab-kitab yang sebelumnya itu Menggenapi Yesus disempurnakan. itu. Menyempurnakan. Itu lebih Yesus hukum menyempurnakan. kasih. Kalau gitu Yesus sama Islam sama dong, menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Ya, Nah, jadi kamu hukum jadi kasih. Makanya Ya kamu Kristen jadi hukum kasih. kamu jadi Muslim ya, kamu Muslim. berarti kamu bukan Kristen, kamu nggak memakai hukum kasih. kamu Muslim atau Tidak mengikuti Islam? Yesus kamu kalau begitu. Ya, ya, dengar ya, Keluaran Sudah 35 ku ayat. bilang itu Dengar Kristen ya. ngaku-ngaku. Keluaran 35 ayat 2. 6 hari lamanya tadi kan imamat. Keluaran ya 35 2. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni sabat, hari perhentian penuh bagi Yehova. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Ayat 3. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Nggak Makanya boleh Yesus pasang dihukum api. mati. Makanya Nggak Yesus boleh dihukum mati. Oh, ya, ini Dasar orang kau. buta mengajari orang buta ya sama-sama masuk paret jadi. Orang buta itu data itu dihukum mati orang kalau melanggar Taurat. Yesus dihukum mati, makanya ada di kitab Talmud 43A. Yesus dirajam baru digantung di pohon metong. Parah kau ini. Gak paham kamu tentang itu kan? Itu kitab Yahudi itu. Kenapa Yesus disalib? Alasannya Yesus disalib karena melanggar Taurat, berdosa menurut orang Yahudi. Makanya Kripto bilang Yesus berdosa. Kok Pendek alasannya kali disalib pikiran melanggar kau. hukum Di Taurat? mana Goto? Kamu belajarnya. Yesus itu Berarti kamu meniadakan bukan- hari Sabat. Menurut orang Yahudi. Bang Goto ini tidak menfitnah, Bang Goto itu tidak menghujat, ya dia Jadi itu gini, data, Bang, dia gini, Bang. bilang Jadi itu ada Yesus datanya, dia Gini, tidak Bang, gini, Bang.
membuat alasan-alasan yang apa, yang dreaming, apa, yang gaib-gaib gitu loh. Nyata bahwa dia melanggar hukum Sabat, dia dihukum oleh orang-orang Yahudi itu sendiri, yaitu para ahli kitab, Farisi dan Saduki, ya. Mereka yang memegang, menjadi pengawas, ya, penjaga daripada Taurat. Ya, yang memutuskan dia dihukum mati bukan Yesus, bukan bapaknya Yesus, tapi orang-orang Yahudi yang ahli, ya, bukannya abal-abal. Bentar ya Kripto, sebentar ya Kripto. Boleh nggak aku ngomong? Ya. Yang Ya. kalian ceritakan tentang sidang itu, dengarkan baik-baik ya. Ini ada di Alkitab di Matius ya. Yesus lahir aja, masih informasinya lahir aja, itu dia sudah mau dibun-bun lewat tangan pemimpin Romawi. Herodes. Iya, kalian jauh ini ngomongnya. Ini masih ke informasi dia akan lahir. Dia sudah Ya mau gimana dibun-bun, kalian sudah dikejar percaya Herodes. kripto? Lewat Kripto itu tangan kan Pilatus, menyamar. lewat tangan Herodes. Gimana sih kalian nih? Memang kau dungu, kau nak belajar sejarah. Herodes itu mau bunuh dia karena ada berita yang tersiar bahwa ada raja yang akan datang yang menggantikan Herodes. Baca kitab kau. Ia baru lahir saja, Yesus sudah Parah dikatakan kau ini. raja. Itulah Gimana, kasusnya Goto? ketika dia digantung di salib. Herodes tidak berhasil membunuh Yesus karena Yesus dilarikan ke Mesir sama ibu bapaknya. Lain konteksnya ketika Gitin 43a menganggap Yesus dalam kitab Talmud, Yesus dianggap melanggar Taurat, makanya dirajam baru digantung di pohon. Itu data Yahudi, kitab Talmud. Makanya Yesus karena dia melanggar Taurat, Gitin 57a kitab Talmud Mista Yahudi menulis Yesus direbus di neraka dengan tinja panas. Karena dia melanggar Taurat, itu konsekuensi melanggar Taurat. Dia masih Parah umur kau 8 ini. hari, dia melanggar hukum Taurat. 8 hari. Di mana dia umur Buktinya 8 hari tercatat dalam melanggar kitab Taurat? Yahudi sampai detik ini hari ini kau masih bisa baca di Talmud Gimana sih, Misna Nana? itu. Gitin 57a. Umur 8 hari dia melanggar hukum Taurat. Mau dibunuh. 8 Gimana sih? hari. Sudah dibacakan datanya sama kripto tadi di Yohanes. Dia melanggar Taurat, makanya dia mau Pintarlah dibunuh. Mau diulang lagi, baca lagi. Baca Ya, lagi Bang Goto, Kripto, ya. baca lagi. Baca lagi kripto, baca Mata tapi lagi. tidak melihat. Silakanlah kalian berkhotbah. Baca lagi kripto, baca lagi. Itu Keluaran penjelasan 35. menurut Yesus itu bersalah. Keluaran 35 pasal 2, 6 hari lamanya Anak boleh dewa, kok kau dilakukan percaya pekerjaan. sama kripto? Tetapi pada hari ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Yehova. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Itu ayat berapa? Janganlah Kripto? kamu memasang api Ayat dimanapun berapa? dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Kripto, Memang dari ayat, telinga ayat kau, Fridon. berapa? Kau memang udah nyimak. Keluaran pasal 35 ayat 2. Ya, aku baca ya keluarannya. Keluaran berapa? Pasal 35. Terlambat dia, terlambat naik keretanya keterlambat. Sebentar, Lelet pelan di otak nih. saja. Keluaran 35 ayat 2. pasal 2. Keluaran 35 ayat 2. Baca. Gimana ini nonton? Ayat 2. Sebentar, Goto. Sebentar. Atau Imamat 23 ayat 30. Sama itu bunyinya. Katanya aja Di beda sini sedikit. ya. Ayat 2 ya. Ya. Sebentarlah, ini kan peringatan untuk menguduskan hari Sabat. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari yang apa ini? Sabat, hari penghentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun. Hah?
Dihukum mati toh. Nah, makanya Yesus dirajam baru digantung di pohon. Karena dia melakukan pekerjaan saat hari Sabat. Itulah anggapan mereka itu salah. Bukan salah, tapi dianggap salah. Memang salah menurut hukum Taurat, tidak boleh, hukum Yahudi tidak boleh melakukan pekerjaan hari Sabat. Orang yang melakukan pekerjaan hari Sabat konsekuensinya dihukum mati. Makanya Yesus digantung di pohon menurut Yahudi. Ada di kitab sampai hari ini kau bisa baca. Di mana? 43 itu. Ayat ini ada. Yesus sudah ada belum? Boto. Biar Yesus belum ada sampai Yesus Kau jawab lahir. dulu. Ayat ini ada. Yesus sudah ada. Sampai Yesus lahir itu masih diberlakukan sampai sekarang. Goto. Ayat ini ada. Yesus sudah ada belum? Memang Yesus belum ada, tapi hukumnya itu sampai sekarang berlaku. Memang kau dungu kau. Itu 613 misport Yahudi. Baca Ingatlah dan kuduskan hari Sabat masuk. Baca ini. 248 perintah harus dilakukan. 365 perintah larangan dalam misport Yahudi. Dengar kau, tidak boleh bekerja dalam hari Sabat. Kalau bekerja hukumannya metong. Baca ini, baca. Dasar kau tuh. Silakan Itu baca dasar ini. hukumnya tadi. Keluaran tadi 35 ayat 2, Imamat 23 ayat 30. Tidak boleh Emang bekerja di Yesus hari bekerja Sabat. apa Kalau bekerja pada di hari hari Sabat? Sabat ya dirajam baru digantung di pohon. Makanya kita Memangnya lupa digantung Yesus tanpa. bekerja apa? Yesus digantung di pohon, dirajam dulu Goto. digantung di Yesus pohon. bekerja apa? Goto. Aduh, Yesus tadi bekerja Yohanes apa nih? Diam. ayatnya Goto. Fridon. Bang Goto, diam. Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Markus. Sabat. Bisa baca nggak ini? Markus pasal 2 Makanya kau dengar ya. dulu. Dengar. Markus pasal 2 ayat 23. Pada suatu kali pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum. Dan Markus ya. sementara Markus. berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Tuh, itu nggak boleh memetik bulir gandum, nggak boleh jalan Nggak boleh. di ladang, nggak boleh. Itulah boleh bekerja. persepsi yang salah itu, Bang. Itulah persepsi yang salah itu, makanya dianggap Yesus Itu salah. hukum Yahudi. Kau yang persepsi kau salah. Itu hukum Yahudi. Tidak boleh bekerja apapun. Berhenti Ya, pada hari Sabat. Terserah kau lah, kau mau mendatangi neraka pun terserah kau lah. Itu data. Memang hukum Yahudi begitu. Mati. Dihukum mati orang yang memetik bulir gandum. Kau tidak yang memberikan menyembuhkan orang kesempatan sakit. saya Tidak boleh. menerangkan, ya terserahlah. Kau mau ke neraka, terserah kau lah. Neraka Yesus kau aja menurut Yahudi. Kitab Talmud 57 di neraka kau. Mau mendatangi Yesus neraka, tahu. kamu terserahlah. Kau itu. Baca kau buka kau itu kitab Talmud 57. Apa itu kata Yahudi? Yesus direbus dengan tinja panas di neraka. Kenapa? Karena melanggar Taurat. Kamu tidak memberikan saya kesempatan menjelaskan, padahal kamu keliru. Ya terserah. Kamu Makanya kau bagaimana kau diberi kesempatan? Kau tidak pakai data. Dari tadi kripto pakai data. Banyak kali dia data kau menjelaskan dibawakan. data yang Kau sama, kau. kamu nggak kasih kesempatan. Ya Iya, udah, coba mana kenapa datanya? kamu terserah. Datanya mana? Pakai data. Coba. Data yang sama itu saya mau jelaskan. Data yang sama. Jangan tanya mana data. Data yang Apa yang kamu jelaskan? Datanya kripto itu dihukum mati orang yang melanggar hari Sabat. Selesai. Ya itu yang mau saya jelaskan. Jadi jangan tanya data lagi. Itu data yang mau saya jelaskan. Nah, berarti kau percaya bahwa orang yang melanggar hari Sabat itu dihukum mati? Itulah yang mau saya jelaskan, data itu. Nah, coba kau jelaskan. Tanya lagi datanya mana. Data itulah yang mau saya jelaskan. Coba kau jelaskan. Coba. Ini ditambah-tambahin Bible-nya ini. Coba. Kau jelaskan. Oke, sudah pasang telinga, kamu jangan motong-motong lagi nanti ya. Jadi gini, hukum Taurat itu dasarnya, basicnya adalah kasih. Kasih itu dibagi dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu. Itu bagian pertama. Bagian kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dari dasar yang dua inilah seluruh hukum Taurat itu.
Jadi kalau Yesus pun kelihatannya bersalah, kalau dia keluar karena melakukan kesembuhan di hari Sabat, harus kembali ke dasar, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Selagi tidak melanggar kedua kasih ini, itu apapun itu penjabaran atau item-item hukum Taurat itu tidak dianggap sebuah pelanggaran. Paham? Memang kau dulu poinnya menurut orang Yahudi Yesus melanggar Taurat tidak? Melanggar B tidak? Itu orang Yahudinya yang salah, bukan Yesusnya. Orang Yahudi yang salah dasar kau dongo. Itu ahli-ahli kitab, itu dia yang punya kitab. Kau Kristen bilang dia salah, orang Yahudi salah. Kau Harus nyolong kembali kitabnya ke Yahudi. dasar, harus kembali. Kau aja nyolong kitab Yahudi, kau bilang orang Yahudi salah. Harus Pakai kembali kota. ke dasar, nggak bisa apapun item-item hukum Taurat itu harus berdasarkan ke dasarnya. Dasarnya yang kedua itu yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia. Jadi kalau Yesus menyembuhkan di hari Sabat dianggap salah, itu mereka yang salah. Bukan Yesusnya. Karena apa? Dia sedang menjalankan hukum Taurat yang kelompok apa tadi, mengasihi sesama itu. Paham? Kalau Yahudi yang salah, kenapa Jadi Yahudinya yang salah, sama seperti kamu salah paham. Sekarang begini, Yesus itu disalibkan karena apa? Oleh Yahudi. Coba kau jawab, karena apa dia disalibkan? Tadi sudah saya jawab, karena dia nggak bersalah, bukan karena bersalah. Karena dia dianggap melanggar hukum Taurat. Ya itu dianggap dia melanggar hukum Taurat, padahal dasar dari hukum Taurat itu sebenarnya tidak ada yang dilanggar. Karena apa? Dasarnya itu ada dua tadi, kasih sesama manusia dan kasih kepada Tuhan. Tidak ada dari dua ini ataupun dari dua ini yang Yesus dilanggar. mati tidak dibunuh? Mati tidak Yesus dibunuh sama orang Yahudi? Mati tidak? Pertanyaanmu menyimpang. Nggak menyimpang gimana? Akhirnya Yesus mati digantung di pohon, berarti dia melanggar Taurat. Itu pertanyaan bodoh. Ya, bukan bodoh. Nggak Saya sesuai bertanya, kenapa Yesus disalib oleh orang Yahudi? Saya sudah jawab, karena Yesus dianggap bersalah padahal tidak bersalah. Ya Goto. Kau percaya nggak Yesus mati disalib Goto? Kau sangat menjawab bahwa kau sekalian sangat menjawab Yesus disalib itu digantung di pohon karena dia melanggar Kau Taurat. percaya? Memang kau ini, kalian ini tidak pakai Kau otak dengar kalian dulu ngomong. Goto. Kau percaya Yesus Sudah mati ada dalam disalib? kitab Yahudi dia disalibkan. Kenapa dia disalibkan? Kau Karena melanggar Taurat. percaya Yesus mati disalib nggak Goto? Jawab dulu lah. Kau percaya bahwa Yesus mati disalib? Sabar, makanya kau diam. Menurut kitab Yahudi, Kau jawab dulu. Kau jangan panjang orang lebar. Yahudi, saya tidak bicara Islam, saya bicara orang Yahudi. Menurut Kau Yahudi, percaya Yesus mati disalib? saya bicara kitab Yahudi. Kau Menurut percaya Yesus mati disalib? Menurut Yahudi, Yesus disalibkan karena melanggar Taurat. Ya, kau percaya? Yahudi menurut Tuhan nggak Kau begitu. percaya Yesus mati disalib? Goto. saudara. Kau percaya Yesus mati disalib? Yang mati disalib nabi palsu. Kenapa lagi? Kau percaya Yesus mati disalib? Iya, saya percaya yang disalib Tak Yesus palsu. sanggup dia menjawab. Yesus yang itu saya jawab ini. Saya percaya bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Yang kau sembah itu. Apa lagi? Aduh. Ya memang yang disalib Yesus palsu. Yesus asli yang mana Goto? Yesus asli yang mana? Ya kalau yang palsu yang mati, yang aslinya mana? Yesus asli diangkat ke langit, bah. Apa lagi? Mana Yesus datanya asli dalam diangkat ke langit. Injil? Mana datanya dalam Alkitab? Yesus diangkat ke langit mana? Hai, Alkitab kau itu buatan Roma, bah. Kalau di Al-Quran Ya, itu sudah kenapa jelas. kalau Wa ma kataluhu wa ma salabuhu, selesai kalau Al-Quran. Memang kau itu anggap Tuhan kau terkutuk. Di mana? Makanya aku bilang, kau Makanya, tunjukkan jangan dalam kau menganggap kitab Tuhan kau terkutuk, bah. Alkitab Yesus terangkat. Sudah dibilang ia tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Tapi orang Kok kau bawa Quranmu Goto? Kok kau bawa Quranmu?
Kau bawa Quran? Apalagi kau Quran kau. Kok kau bawa Poinnya Quran? itu Yesus itu melanggar Taurat. Itu yang kau Iya, harus kau bantah. percaya? Iya, kau percaya Yesus mati di salib? Percaya. Menurut kitab Yahudi, Iya. mereka menyalibkan orang yang bernama Yosua Mesia. Iya, kau percaya Yesus mati di salib? Yang saya percaya Yesus mati di salib itu adalah Yesus palsu. Nah, apalagi Yang aslinya mana? yang aslinya diangkat ke langit, bah. Mana datanya dalam Alkitab Yesus diangkat ke langit? Dalam Alkitab ngapain saya percaya kita tahu dengan hoax? Aduh, mana datanya Yesus diangkat ke langit? Menurut, tunggu, makanya kau diam. Menurut Bebel kau, menurut. tahan dulu. Menurut Bebel kau, Nabi palsu adalah Nabi yang mati minum racun. Kata Bebel kau, tunggu kita pakai data, ya. Nah, dalam Yeremia 23:15 itu dikatakan buatannya bahwa Nabi yang tergantung di kayu salib adalah Nabi yang mati minum racun, bah. Nah, sekarang kita lihat buatannya di Mazmur 69 ayat 21. Di situ dikatakan buatannya, ketika aku haus, mereka memberi aku minum racun anggur asam. Ya, Mazmur 69:21. Kita buka Yohanes 19 ayat 28, 29, 30. Ketika Yesus habis meminum racun ngomong pun lalu kau, dia Bot. berkata, sudah selesai, bah. Dasar berarti Mazmur 69 ayat 21 digenapi. Kan orang yang tergantung Ya, di kayu Goto salib ya. Jadi mati minum racun anggur asam. poinnya Goto. Setelah kau panjang Iya, Cari kau, sudah saya Bot. jelaskan Tolong kau. menggunakan dialek Batak itu. Ya, bahwa kau percaya Yesus mati di salib, ya selesai lah, Yesus Goto. palsu, bah, yang mati di salib. Ya, Yesus ya yang aslinya kosong, Yesus mana? palsu. Kau tunjukkan aslinya. Yesus palsu, bah. Di sini Ya, aslinya mana? Tunjukkan aslinya. Aslinya mana, tunjukkan Goto? aslinya. Dasar reuni. Yang asli mana, Goto? Paulus berkata. Yang asli mana, Goto? Paulus Troy, masih berkata. monitor Troy masih monitor Troy. Menceret kalau ditanya. Nah, kalau Troy ini yang bertanya Kau mencet. bertanya, Troy kau masih monitor menjawab. Troy. Bot. Troy. Dasar reuni. Troy masih monitor Troy. Dasar kau Goto. Troy masih monitor Troy. Jelaskan. Dasar bot. Troy, coba kau jelaskan itu. Roh Kudus itu perempuan punya buah dada, punya anak kelamin sehingga bapak menedurinya. Lalu Roh Kudus yang ibu itu melahirkan Yesus. Ya, yang punya betis Jadi siapa ya? udah Yang punya terbukti betis. ya. Makanya Sudah jangan terbukti makan terus. Nggak ada dari ujungnya sekian itu. lama kalian berdebat, yang ada hanya kebingungan. Kalian nggak mengajarkan sesuatu. Tuh. Ya harusnya momen-momen seperti ini kalian mendengar pesan-pesan yang produktif, yang bisa membangun. Apa yang kalian perdebatkan ini coba? Kalian hanya menunjukkan kami ini di atas sedang bingung dengan siapa itu Tuhan, siapa Tuhan. Kami bingung guys, itu yang kalian tunjukkan. Gitu loh. Jadi kenapa ini terus dibiarkan berlarut? Saya sabar mendengar. Saya mau tahu finishnya apa sih yang kalian dapatkan di situ. Gak ada. Gitu loh. Tuan kalian mute terus mute. Pengecut. Yang satu Pengecut mengatakan, kalian. ya dengar nih, coba dengar dulu ya. Yang satu Cuma mengatakan buntung Yesusnya yang bisa digantung. bicara. Padahal jelas-jelas notabene dari abad pertama sampai sekarang, nih yang namanya pengikut Yesus pasti mengagungkan Yesus adalah Tuhan. Tapi ada yang bilang dia digantung di kayu salib, dia berdosa, dia telah melanggar hukum Sabat, dia membuat peraturan baru. Bagaimana itu kalian bisa simpulkan? Makanya janganlah belajar dari tafsiran orang. Kita sekarang di 2026, tugas kita untuk membuka misteri pewahyuan. Maka malaikat itu berkata bukan secara omon-omon, tetapi dia membukakan rahasia tentang siapa perempuan itu. Kenapa setan bermalam di hidungmu, Goto? Kenapa bermalam setan di hidungmu? Kenapa setan bermalam di hidungmu? Kau jawab itu kan. Bahwa Roh Kudus itu Dibantah dulu teman-teman.
Ada nggak yang bisa membantah pernyataan Troy sebagai seorang Kristen bahwa Roh Kudus itu punya jenis kelamin perempuan? Ayo. Nanti kau. Udah apa itu? Kalian di Udah prank selesai, tidak usah terus. diulang lagi. Di prank kalian. Hanya kau jawab itu, Roh Kudus punya alat kelamin Gimana, yang 70? udah ada lalu dihamili oleh Bapa melahirkan Yesus. Itu kata teman-teman. Troy. Kau jawab dulu itu. Kau udah di prank kau di prank. Prank apa itu, Goreng, Troy? Yang digoreng kau Troy digoreng. itu Kristen. Udah digoreng kau. Sabar. Ini bukan prank framing. Ini bukan framing. Ini rahasia pewahyuan. Ya. Tidak semua orang dapat membuka rahasia ini. Coba kalian buka. Ya, ada Murah kau percaya. Boltol, ada Alkitabmu nggak? Kau buka dulu. Wahyu Sama 7. siapa itu? Buka dulu Wahyu 17 ayat 7. Sama si Juma, Yusuf PI. Itulah guru. Kau Wahyu 17 ayat 7 itu. Roh Kudus punya alat kelamin. Kita baca dulu sebentar. Udah mencerek si Yusuf Berapa, si biar ku Juma buka. udah mencerek. Wahyu 17 Kalau ditanya ayat Al-Quran, 7. Sabar dulu Cerita. Raja. Ini dengan Fridon ini yang di atas ini. Sabar dulu. Wahyu Sabar dulu, kalau nggak tertib saya turunkan, saya ganti Kristen yang lain. Wahyu 17 Silakan ayat Fridon, berapa? silakan Fridon. Iya, ayat berapa? 17 Sekali pun bertanya nggak bisa. Rumah apa ini? Penghakiman gini. atas Babel ya, ayat 7. Lalu kata Kambing malaikat apa ini? itu kepadaku. Ya udah saya turunkan dulu. Si Raja ini. Waduh. Nggak kondusif. Satu Lanjut, Troy. saat, Fridon, lalu Fridon. Lanjut Bang, lanjut. Lalu malaikat itu Lalu, berkata sebentar kepadaku. dulu, sebentar ku bacakan. Oh, ya. kirain kau tidur tadi. Lanjutlah. Lalu kata malaikat itu kepadaku, ya, mengapa engkau heran? Heran. Mengapa engkau heran?